Halo anak-anak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan video ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal simulasi USBK. Jadi anak-anak yang sudah hadir menyaksikan video ini untuk presensi, ya Bapak sudah siapkan di kolom komentar sesuai dengan pembagian kelasnya. Jadi anak-anak bisa komen di sana untuk presensi kehadiran. Ya. Baik, kalau gitu kita akan langsung saja ke pembahasan soal. Sabar menunggu, Bapak buka terlebih dahulu ya. Baik anak, seperti biasa ya, walaupun kita dalam bentuk video, kita tetap ya harus doa dulu ya. Baik anak, untuk doa Bapak pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak, untuk soal yang pertama, kita akan langsung bahas ya. Bapak akan bacakan soalnya. Soal yang pertama ya, perhatikan daftar berikut. 1. Pengembangan konsep. Yang kedua, perancangan tingkat sistem. Yang ketiga, perancangan detail. Kemudian yang keempat, pemesanan desain. Kemudian yang kelima, pemasaran desain. Nah, soalnya adalah yang bukan termasuk dalam tahap desain kemasan produk adalah apakah yang A, 2 dan 3, kemudian B, 4 dan 5, C, 3, 2 dan 4, D, 4 dan 1, atau yang E, 5 dan 2. Baik, jawabannya Pak langsung jawab saja. Nomor 1 itu jawabannya adalah B, yaitu 4 dan 5. Ya, pemesanan dan desain. Kit ya, ini yang sudah dirakit kemasan produknya. Jadi soalnya seperti ini. Kemasan produk tidak hanya sekedar, bentar ya lewat, tidak hanya sekedar sebagai pembungkus makanan. Proses desain kemasan produk harus memperhatikan, ya, jadi jawabannya yang A, keinginan konsumen, B, tempat penjualan produk, yang C, aspek fungsi dan estetika, yang D, biaya produksi, atau yang E, pangsa pasar. Pak langsung saja, jawabannya yaitu adalah C, aspek fungsi dan estetika. Ya, fungsi dan estetika itu maksudnya lah kegunaan anak. Jadi apa manfaatnya? Kemudian estetika adalah ada unsur seninya. Jadi ini anak bisa lihat ya ada gambarnya seperti ini. Jadi ini bisa memiliki daya tarik yang bisa memikat hati konsumen. Itu maksudnya anak. Oke, Pak lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Nah, biaya prototipe yang lebih besar daripada produk akhir dikarenakan, nah mohon maaf ya anak, soalnya agak bergeser sedikit ya. Nah, biaya prototipe yang lebih besar daripada produk akhir dikarenakan yang A, ya, efisiensi bahan, efisiensi maksudnya ya. Yang B adalah percobaan, atau yang C, rangkaian tes, atau yang D, kemalasan para produsen, atau yang F, tidak menangkan keuntungan. Nah, yang manakah kira-kira jawaban yang nomor 3? Ya, jawabannya adalah B, percobaan. Ya jelas, enggak? Dia akan lebih banyak sekali habis itu pada yang namanya tahap percobaan. Nah, misalnya ketika tahap percobaan awal itu gagal, maka dilanjutkan ke tahap percobaan yang kedua. Kalau gagal, lanjut ketiga. Sampai benar-benar berhasil. Nah, karena itu memang banyak biaya, waktu, tenaga, dan juga tempat. Nah, jadi memang sangat cocok jawabannya adalah B, yaitu biaya akan banyak sekali habis ketika dalam tahap percobaan. Oke, Pak lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Silakan anak perhatikan, ini soal nomor 4, yaitu ada sebuah gambar. Nah, dalam gambar tersebut ya ada seperti gambar aplikasi, ya, toolbar, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini Bapak akan bacakan soalnya untuk soal yang nomor 4. Maaf anak-anak agak sedikit lambat ya. Nah, ini adalah soal yang nomor 4.
Prototipe kertas hanya digunakan pada awal-awal pembuatan desain produk. Tujuannya yaitu A. Untuk menurunkan informasi pada desain awal produk, atau yang B. Dapat digunakan langsung sebagai produk nyata, atau yang C. Mudah dalam pembuatan produk, atau yang D. Mendapatkan keuntungan dalam pembuatan produk, atau yang E. Sebagai contoh nyata produk. Nah, yang nomor 4 itu jawabannya adalah yang A. Untuk mendapatkan informasi pada desain awal produk. Ya jelas namanya sebelum produk dibuat, ya jelas dibuat namanya prototipe kertas. Tujuan adalah mendapatkan informasi awal ketika dalam proses pembuatan produk. Jadi kalau dalam prototipe kertas itu akan lebih mudah sekali untuk mendesain karena bentuknya datar ya. Jadi kalau jika ada kekurangan bentuk awalnya itu bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Ya itu tujuannya. Pak lanjutkan lagi ke soal yang nomor 5. Nah, prototipe biasanya digunakan sebagai A. Alat uji, B. Alat bantu, C. Alat marketing, atau yang D. Alat produksi, atau yang E. Alat distribusi. Nah, nomor 5 itu jawabannya adalah A. Alat uji. Ya, prototipe memang digunakan sebagai alat uji karena memang produknya adalah produk simulasi yang belum dimuat nyata tapi mirip dengan nyata. Tujuanlah untuk mencari kesempurnaan produk sebelum produk itu dibuat. Itu maksudnya prototipe, anak-anak. Nah, ini ada soal nomor 6. Silakan anak perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar ya, ada susu Milo dan ada juga produk-produk lainnya. Bisa dilihat ya, ini warnanya beda-beda ya. Misalnya ini khusus warna hijau ditambahkan sini, ada yang warna merah ditambahkan di bagian belakang, ada yang kuning di bagian samping. Nah, apa sih maksud gambarnya ini, anak? Bapak bacakan soalnya. Penataan barang perlu dilakukan pada prototipe bisnis retail. Pada gambar di atas merupakan penataan barang berdasarkan apakah A. Kondisi barang, atau yang B. Situasi barang, yang C. Harga barang, D. Keadaan barang, atau yang E. Pengelompokan barang. Yang manakah kira jawabannya, anak? Jawabannya yang benar adalah E. Pengelompokan barang. Ya. Bisa dilihat anak, pengelompokan barang adalah sesuai dengan jenis barang itu sendiri. Kalau susu ya ditempatkan di sini. Atau juga yang bentuk lainnya ditempatkan di sini. Ya, sesuai dengan jenis barang. Atau pengelompokan barang ya. Lanjut ke soal nomor 7. Para pendesain pada produk A memberikan spesifikasi tentang desain kemasan yang mencakup filosofi kemasan, target pasar, dan keunggulan kemasan. Maka langkah selanjutnya adalah A. Perencanaan, B. Evaluasi, C. Produksi, D. Mencanangkan anggaran, atau yang E. Memberikan kepada atasannya. Kira yang manakah jawaban yang nomor 7? Nah, jawabannya yang betul nomor 7 adalah D. Mencanangkan anggaran. Yang jelas anak sebelum proses ya yang namanya perencanaan suatu produk ya. Lu namanya anggaran yang disiapkan ya. Kira-kira kemampuan ya untuk menyediakan anggaran berapa sehingga bisa perencanaan itu menyesuaikan dengan anggaran. Jadi anggaran itu ditaruh di proses paling awal ya. Agar tidak nanti ketika perencanaan dilakukan anggarannya tidak ada. Jadi itu perlu di tahap awal. Lanjut ke soal nomor 8, berikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah kotak box sana. Ini ada sebuah ya desain ya, suatu produk, desain kemasan ya. Nah, misalkan anak bisa lihat ini ada penomoran juga. Nah, kita akan bacakan soalnya. Pada gambar di atas, adanya pembagian penomoran adalah termasuk yang A. Bahan kemasan produk, B. Kualitas kemasan produk, C. Desain kemasan produk, atau yang D. Bentuk kemasan produk, atau yang E. Spesifikasi produk. Jawaban yang nomor 8 itu jawabannya adalah E. Spesifikasi produk. Ya, anak bisa lihat ya, di bagian nomornya ada masing-masing bagian. Ada logo, ya, ada beratnya, ya, ada bagian yang masing lengkap lah. Nah, ini maksudnya adalah spesifikasi produk. Itu menjelaskan tentang produk ini. Lanjut nomor 9. Yang diharapkan dari pembuatan prototipe kertas adalah A. Timbal balik, B. Hasil uji, C. Produksi akhir, D. Desain akhir, atau yang E. Diskusi. Nomor 9 jawabannya adalah A.
itu adalah timbal balik. Mengapa timbal balik, anak-anak? Nah, ketika misalnya dibuat dalam prototipe kertas, ya, nanti akan menimbulkan timbal balik yang ketika produk itu nantinya akan dibuat. Ya. Jadi bisa diperbaiki atau bisa memberikan keuntungan. Ya, kira-kira ketika desain awal itu dibuat, apakah nanti bisa cocok diterapkan atau tidak. Jadi itu ada hubungan timbal baliknya, anak-anak, antara prototipe kertas dengan produk akhir yang nantinya akan dibuat. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di bawah ini, anak. Ini ada dua orang ya, sedang melakukan sesuatu. Apakah maksudnya ini, anak? Apakah dia merencanakan sebuah produk atau apa? Kita akan lihat soalnya. Pada gambar di atas, proses desain paper prototype yang sedang dilakukan adalah paper prototype itu maksudnya prototype yang dibuat dalam bentuk kertas ya. Menganalisa desain prototype, atau yang B, menuliskan desain prototype, yang C, menggambar desain prototype, atau yang D, menulis desain prototype, atau yang E, menuliskan ide prototype yang melibatkan anggota tim. Maka jawabannya yang nomor 10 adalah E, yang mendesain ide prototype yang dimiliki anggota tim. Jadi ketika berdesain sebuah produk yang ditanggapi secara serius memang tidak bisa ditangani sendiri. Yaitu perlu beberapa orang yang diajak untuk membuat suatu desain prototype untuk mendapatkan desain yang lebih sempurna. Oke, Pak, lanjutkan ke nomor soal 11 ya. Salah satu alasan utama dalam melakukan pengemasan adalah A, produk yang dikemas dapat lebih awet, atau B, produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, atau yang C, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, atau yang D, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi, atau yang D, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu cita tertentu, atau yang E, agar dapat dikemas menjadi produk yang utuh. Kira-kira yang mana jawaban yang nomor 11 sana? Oke, jawabannya adalah C. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Nah, itu maksudnya, Nak. Urusan pertama melakukan kemasan produk. Yang paling penting itu adalah yang C, Nak, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Jadi, ketika kemasan produk itu ada produk di dalamnya, bisa melindungi produk ya, dan bisa sampai dengan konsumen dengan selamat dan isi produknya itu utuh. Itu maksudnya menerapkan keamanannya dan kemanfaatan. Lanjut yang soal nomor 12 ya. Berikan gambar di bawah ini, anak. Kemasan kaos dari toples kaca dan kemasan permen karet yang kreatif ya. Jadi yang kreatif pada gambar-gambar seni supaya lebih menarik, anak. Nah, pada gambar di atas, desain dan bentuk kemasan produk adalah hasil dari A, inovasi kemasan, B, perkembangan kemasan, atau yang C, pilihan kemasan, atau yang D, inovasi dan pengembangan kemasan, atau yang E, tahap pengemasan. Maka jawabannya yang nomor 12 adalah D, inovasi dan perkembangan kemasan. Ya, jadi kemasan zaman sekarang itu sudah jauh sekali berubah. Contoh kemasan kaos dibuat seperti ini ya, lebih minimalis, ya gampang digunakan. Kalau untuk permen karet ya bisa langsung menunjukkan giginya, hasilnya lebih putih seperti itu. Jadi sekaligus mempermukakan ya. Kita akan lanjutkan lagi ke soal nomor 13. Secara umum kemasan memiliki fungsi kecuali yang A, melindungi dan mengatakan produk, yang B, menekan efisiensi, yang C, sebagai identitas produk, atau yang D, agar lebih menarik konsumen, atau yang E, sebagai pembeda. Nah, jawaban yang nomor 13 adalah meningkatkan efisiensi. Ya, kemasan ya secara umum. Jawabannya adalah B, meningkatkan efisiensi. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar galon aqua, ada yang ukuran sedang, ada juga yang ukuran minimalis ya. Pada gambar di atas, perusahaan membuat kemasan produk dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan tujuan. Nah, apa sih kira-kira tujuannya nak dibuat desain seperti ini? Yang A, agar produk perusahaan tersebar, atau yang B, membuat perusahaan menjadi terkenal, atau yang C, agar produk minum laku keras di pasaran, atau yang D, membuat produk sebanyak-banyaknya, yang E, menyesuaikan kebutuhan konsumen. Nah, Pak, langsung saja jawaban
Nomor 14 adalah jawabannya adalah E, menyesuaikan kebutuhan produk konsumen. Nah, ini yang A misalnya ketika di perkantoran ada banyak orang, jelas galon itu. Nah, ini misalnya ukuran yang sedang. Mungkin pergi ke beberapa tempat ya dengan beberapa orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 itu bisa dengan ukuran ini. Keluarga misalnya ini cocok ya. Lanjut lagi ukuran sedang. Ini bisa ya dibawa kemana misalnya untuk kebutuhan makan ya. Ada lagi yang ukuran lebih kecil. Ini bisa diberikan ke banyak orang agar lebih banyak orang bisa menekan minum. Misalnya ada kegiatan ya, rapat misalnya atau kegiatan misalkan itu bisa ukuran kecil yang lebih ekonomis. Lanjut ke soal nomor 15. Bapak bacakan, toko Abdi tidak hanya menyediakan barang-barang yang kaitannya dengan listrik saja, namun juga menyediakan barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Contoh tersebut merupakan bisnis retail. Titik ya. A. Tujuan, fungsi, C. Struktur, D. Organisasi, atau D. Kerugian. Nomor 15 jawabannya adalah A. Tujuan. Pasti memang ada tujuannya dibuat yang suatu kegiatan. Nah, lanjut nomor 16 ya. Ini kan gambar rumah ini. Nah, bisa lihat ada kasir ya dan juga customer yang sedang bertransaksi di Alfamart. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Pada gambar di atas termasuk bagian dari jenis bisnis retail apa? Titik-titik. A. Skala usaha di skala besar. B. Skala usaha retail kecil. C. Tipe kepemilikan berlaba franchising. Atau yang D. Produk atau jasa yang dijual toko serba ada atau serba department store. Atau yang E. Produk atau jasa yang dijual di penjualan atau produk ekspor. Nah, jawabannya yang mana kira-kira anak-anak? Oke, sebentar. Lewat. Nah, soal nomor 16 jawabannya adalah C. Tipe kepemilikan atau laba franchise. Nah, ini adalah tipe usaha franchising. Karena kenapa ini disebut sebagai usaha franchising? Karena hak kepemilikan bisnisnya ya, itu bisa diperjualbelikan atau diperbanyak. Itu tipe waralaba. Ya, kalau tipe waralaba seperti ini, ya sistemnya sama. Di mana-mana itu sama sistemnya. Tidak ada perbedaan, yaitu mencontoh dari pusatnya. Jadi ini hak bisnis yang bisa dibeli anak-anak. Nah, lanjut ke nomor 17. Hal-hal yang harus diberikan dalam membuat sebuah desain kemasan kecuali A. Karakter konsumen. B. Membuat konsep desain kemasan menjadi beberapa alternatif. Yang C. Desain kemasan tidak perlu disesuaikan dengan isi produk. Atau yang D. Membuat desain kemasan yang unik. Ataukah yang E. Melakukan survei terlebih dahulu. Maka jawaban yang nomor 17 adalah C. Desain kemasan tidak perlu disesuaikan dengan isi produk. Nah, ini maksudnya yang jawabannya yang kecuali ya. Jawabannya adalah yang nomor 17, jawabannya C. Lanjut lagi ke soal nomor 18. Silakan anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar aqua, ya ada gambar-gambar kartunnya. Bukan aqua ditemani ruangan serumu. Nah, pada gambar di atas maksud dari label kemasan mengadopsi gambar animasi kartun adalah, nah, apa tujuan anak? Sudah dibuat desainnya berbeda lagi, ada lagi diisi gambar kartun ya dengan tutup botol yang seperti ini. Nah, apa tujuannya anak? A. Mampu melindungi produk. B. Memberikan kemudahan saat membawanya. Atau yang C. Memiliki daya tarik bagi calon pembeli. Yang D. Bermanfaat dalam pemakaian ulang. Atau yang D. Dapat diselesaikan di mana saja. Nah, jawaban nomor 18 adalah C. Memiliki daya tarik bagi calon pembeli. Ya, calon pembeli ini bisa beragam, anak. Bisa juga kalangan dewasa, orang tua, bisa juga anak. Nah, kali ini lebih kaitannya ke anak-anak. Apalagi dengan bentuknya seperti ini, gambar-gambar di kartun seperti ini. Ya, ketika mungkin orang tuanya beli aqua yang besar ya, anak-anak juga pengen aqua, lihat gambar tertarik seperti ini. Nah, kalau anak memang sukanya yang visual atau gambar-gambar seperti ini. Lanjut nomor 19. Pak Hadi merupakan seorang pengusaha bisnis retail. Dia memiliki usaha dengan pegawai 5 orang yang sudah bertanggung jawab langsung dengan Pak Hadi. Melihat penjelasan tersebut, struktur organisasi tersebut merupakan organisasi yang A, TAL, yang B, PAL, yang C, Departmentship, ataukah yang D, small organization, atau yang E, medium organization, C, set organization. Maka jawabannya yang nomor 19 adalah B,
atau plat. Lanjut ke nomor 20. Berikan gambar di bawah ini. Anak bisa lihat ada pemegang saham, ada direktur, manajer umum, sekretaris, ada juga marketing dan juga retail. Pada gambar di atas merupakan organisasi yang bergerak di bidang A. Organisasi, B. Organisasi kesehatan, atau yang C. Organisasi pertanian, yang D. Organisasi masyarakat, atau yang E. Organisasi bisnis retail. Nah, jawabannya yang nomor 20 adalah E. Organisasi bisnis retail. Nah, itu adalah pembagiannya. Ada pemegang saham, ya, ada direktur, dan juga lain sebagainya. Oke, Pak, lanjutkan ke nomor 21. Kegiatan dalam pembuatan, ya, contoh desain produk prototype disebut A. Prototype, atau B. Prototyping, yang C. Pengawasan, atau yang D. Pengendalian, atau yang E. Perencanaan. Nomor 21 jawabannya adalah B. Prototyping. Lanjut ke nomor 22. Nah, silakan perhatikan gambar ini. Ini ada sebuah gambar ya, yang dibuat sama dengan aslinya. Pada gambar di atas, proses prototipe dilakukan dengan cermat, presisi karena A. Prototipe akan mewakili produk barang yang sebenarnya, atau yang B. Prototipe akan mewakili produk jasa yang sebenarnya, atau yang C. Akan mewakili bentuk barang, yang D. Prototipe akan mewakili gambar jasa, atau yang E. Prototipe akan mewakili ilustrasi barang. Jawaban yang nomor 22 adalah A. Prototipe akan mewakili produk yang sebenarnya. Nah, kenapa demikian? Karena ada namanya skala. Skala produk yang dibuat. Sehingga ketika dibuat nyatanya, jadi skalanya sudah bisa diperjelas. Lanjut ke soal nomor 23. Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan pada saat proses kegiatan prototyping kecuali A. Memformulasikan hasil riset pasar, yang B. Menguasai standar dan spesifikasi desain, atau yang C. Membuat gambar kerja, yang D. Membuat sketsa produk, bentuk produk, atau yang E. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang nomor 23 jawabannya adalah B. Menguasai standar dan spesifikasi desain. Itu berapanya. Nah, lanjut ke nomor 24. Berikan gambar di bawah ini. Ya, Indonesia pada tahun data, Bapak ambil data di tahun 2019 ya. Nah, perusahaan Oppo yang memiliki prioritas utama di tahun pertama, kemudian Samsung, kemudian ada yang ketiga Xiaomi, yang keempat Vivo, dan kemudian ada Realme. Pada gambar di atas menunjukkan data penjualan atau pertumbuhan merek smartphone terbaik di dunia. Data tersebut sangat penting bagi perusahaan yang menjalankan proses pembuatan prototipe smartphone karena A. Perusahaan dapat menambah koleksi data perusahaan lain. B. Hasil riset tersebut dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keinginan konsumen. Atau yang C. Hasil riset bisa digunakan kapan saja oleh perusahaan. Hasil riset dapat digunakan untuk menambah informasi hasil riset. Nah, yang manakah jawabannya, anak? Yang nomor 24. Yang nomor 24 itu jawabannya adalah B. Hasil riset tersebut sudah dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keinginan konsumen. Baik, lanjut ke soal nomor 25. Tahap akhir dalam kegiatan desain produk adalah A. Membuat sketsa bentuk produk, yang B. Melakukan pengawasan proses produksi, atau yang C. Membuat gambar kerja, yang D. Membuat perencanaan desain produk, atau yang E. Menguasai standar dan spesifikasi desain. Nah, nomor 25 itu jawabannya adalah C. Membuat gambar kerja. Setelah desain yaitu gambar kerja. Karena yang namanya gambar kerja itu akan lebih detail lagi, lebih kepada komponennya yang akan dibuat dan juga bentuk yang sangat presisi. Nah, itu dia adalah soal-soal yang Bapak ambil dari semester 2 kelas 11 ya. Nah, untuk soal nomor 26 sampai 30 ya, inilah soal yang sudah pernah Bapak bahas sebelumnya. Jadi Bapak akan langsung saja ke jawabannya anak-anak untuk bersingkat waktu ya.